Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin paling banyak disalah mengerti, bahkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Apa itu? Yaitu tentang jodoh, tentang perceraian, mengenai rejeki, dan juga mengenai kematian. Itu dulu deh 4 ya. Nanti saya sambung lagi di kemudian hari. Nah, kebanyakan orang di dunia ada ya, termasuk juga orang Kristen. Tapi tidak semua ya, yang mengerti kebenaran tidak begitu. Kebanyakan orang Kristen lah kita bilang ya, mereka sangat percaya sekali kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau perceraian itu ada yang bilang juga gitu, di tangan Tuhan. Nanti saya kasih ininya ya, ceritanya lucu nih. Rezeki juga di tangan Tuhan. Tuhan sudah mengatur rezeki kita katanya ya. Begitu juga kematian. Tuhan sudah menentukan kapan kita mati. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang nggak tepat. Nah, disinilah saya mencoba meluruskan. Oleh karena itu, cobalah kosongkan dulu isi otak Anda yang mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, Anda memahami hal yang salah. Sebab kalau Anda sudah penuh otak Anda dengan hal-hal yang salah itu, dan Anda selalu menolak sesuatu yang sebenarnya benar gitu ya, maka ini nggak akan masuk-masuk ke otak Anda. Ini juga awalnya sulit sekali saya terima, tapi setelah sekian tahun, saya menemukan benang merahnya, dan Alkitab pun juga sama mengatakan demikian. Walaupun tidak ada ayat-ayat yang eksplisit. Nah, oke deh. Saya mulai dulu dengan satu cerita ya. Ini cerita true story loh. Kejadian ini terjadi atas seorang pendeta. Betul, seorang pendeta. Jadi begini, ketika pendeta itu menikah, dia bilang bahwa jodohnya ini adalah takdir dari Tuhan. Tuhan yang menentukan dia menikah dengan si istri ini. Catat ya, ketika dia menikah, dia bilang, inilah istri yang sudah disediakan Tuhan untuk dirinya. Atau dengan kata lain, dia bilang, ini jodoh sudah ditentukan Tuhan. Oke? Setelah sekian tahun mereka menikah, terjadilah sesuatu hal, tidak usah saya bahas masalahnya. Akhirnya dia dicerai oleh istrinya. Betul, dia dicerai oleh istrinya. Kemudian dia bilang, saya tidak menceraikan lo ya, saya diceraikan oleh istri saya. Kemudian dia bilang, perceraian ini juga sudah ditentukan Tuhan. Jadi ini sudah merupakan kehendak Tuhan katanya ya. Kenapa? Tuhan ingin membebaskan dia, katanya, dari wanita yang ya sebut saja tidak menghargai dia, yang menjadi beban lah buat dirinya gitu ya. Singkatnya, dia bilang bahwa wanita ini atau sang istri ini banyak dalam kehidupannya tidak mendukung pekerjaan suaminya ini sebagai pendeta, malah suaminya dicemburui dan seterusnya deh ya. Pokoknya istilahnya perceraian dia dengan istrinya ini diyakininya adalah kehendak Tuhan juga, yang melihat bahwa si sang istri ini ternyata tidak cocok gitu. Oke deh ya. Nah, sekarang di situ dulu ya. Nanti habis itu kita bicara mengenai rezeki dan kematian. Kita bicara dulu mengenai jodoh dan perceraian. Oke? Nah, kalau kita lihat Alkitab kita, makanya segala sesuatu kita harus lihat Alkitab kita. Kalau Anda baca Kejadian 15, di situ ada kisah mengenai Abraham ya. Nah, di situ ada perjanjian Allah dengan Abraham, janji mengenai keturunannya, ya kan?
Nah, di situ Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia nanti akan diberikan keturunan yang sedemikian besar, sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tapi sebelum itu, Abraham bilang, aku kan akan meninggal nih, tapi aku nggak punya anak pada waktu dia ini ya, mendapatkan firman ini ya. Dia bilang, karena aku nggak punya anak, maka nanti yang akan mewarisi hartaku dan segala macam ialah Eliezer, ya, hambanya yang orang Damsyik. Tapi Allah bilang apa? Enggak. Nanti orang ini bukan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu nanti, katanya. Darah yang dari darah daging, maksud saya, yang dari istrinya, yaitu Sarah. Nah, kemudian Tuhan membawa Abraham, kemudian dia lihat itu, dia kasih lihat, maksud saya, lihatlah itu langit ya, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, maka sedemikian banyaknya keturunanmu, gitu ya. Kemudian dia lihat juga dia katakan bahwa Allah akan memberikan negeri ini menjadi miliknya Abraham. Oke? Terus Abraham mendengarkan saja gitu ya firman dari Allah ini, kemudian bahwa dikatakan lagi keturunanmu itu nanti ya menjadi bangsa yang besar dan seterusnya gitu ya. Nah, barang siapa yang memperbudak anak-anakmu itu akan dihukum gitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadinya pokoknya Abraham diberikan suatu janji-janji, bukan suatu, banyaklah janjinya gitu ya. Nah, tapi setelah Allah memberikan janjinya kepada Abraham, tampaknya Sarah ini, atau kalau di Alkitab disebut Sarai ini ya, bilang bahwa, "Pak," kira-kira begitu ya, "Pak, ini aku kan nggak bisa punya anak nih," gitu ya. "Aku nggak bisa punya anak. Udahlah, kamu kawini saja," gitu ya. Kalau di Alkitab sebutnya hampiri, itu maksudnya ambillah sebagai istrimu ya. Nah, itu bujukan siapa? Bujukan Sarai, bukan kehendak Allah sepertinya. Memang bukan sepertinya lagi. Sarai itu sudah ditetapkanlah ya. Kalau itu saya setuju. Jodohnya Abram sebelum menjadi Abraham itu adalah Sarai. Itu dari Tuhan, dari Allah ya. Tetapi Sarai ini ya, istrinya Abram ini ya, mengambil Hagar, budaknya itu dikasih kepada Abram. Pertanyaannya, ketika Sarai menyodorkan Hagar kepada Abram, apakah itu Tuhan yang suruh? Pastinya bukan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memiliki anak. Memang tidak disebut dari Sarai. Nah, tetapi ya inilah interpretasi yang salah. Akhirnya Sarai itu menyodorkan Hagar. Nah, dari situ kita tahu apa kejadian seterusnya. Ya, memang Hagar itu mengandung duluan ya. Tapi sejak itu pula, karena Hagar ini mengolok-olok Sarai, akhirnya terjadilah perpecahan. Dan hasil dari perkawinan Abraham dengan Hagar ini ya, membuat suatu bangsa lain yang berbeda dengan anak-anak dari Sarai. Akhirnya apa? Sampai sekarang ini dunia ini mewarisi kesalahan yang pernah ditempuh oleh Abram, yaitu apa? Mengawini Hagar. Jadi Hagar ini itu bukan jodohnya Abram sebenarnya. Jadi jangan bilang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak.
Hagar itu bukan dari Tuhan. Tapi oke lah, yang sudah terjadi, terjadilah. Kalau kita ambil lagi kejadian dewasa ini, sekarang saya mau tanya Anda saja. Apakah Anda yakin jodoh Anda yang sekarang ini dari Tuhan? Sebagian mungkin akan menjawab, saya yakin Pak, ini jodoh saya dari Tuhan. Well, benar begitu? Oke, kalau benar begitu, puji Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang karena dia menikah dengan seorang lelaki atau perempuan, itu dia tidak tanya dulu pada Tuhan, apakah ini benar jodohku? Dia cuma melihat parasnya, kecantikannya, mungkin kekayaannya, kedudukannya, langsung dia mau menjadi pasangannya. Padahal belum tentu orang ini adalah jodohnya. Benar atau benar? Benarlah. Jadi, saya boleh bilang, tidak sedikit orang yang salah pilih jodoh. Padahal itu bukan jodoh yang dari Tuhan, karena dia tidak tanya sama Tuhan. Bahkan aturan gelap dan terang itu tidak boleh bersatu pun dilanggar. Terus masih bilang itu jodoh dari Tuhan. Ya nggak bener lah, itu jodoh dari nafsu Anda sendiri. Ya, jadi jelas ya, jangan bilang lagi jodoh itu ditentukan oleh Tuhan. Benar, jodoh itu ditentukan oleh Tuhan kalau Anda benar-benar minta sama Tuhan diberikan jodoh yang tepat. Dan Anda bergumul untuk mendapatkan jodoh yang tepat itu. Tapi kalau Anda lebih mengandalkan nafsu Anda, ya sudah, Anda akan mendapatkan jodoh yang salah. Jadi jangan lagi mengatakan jodoh itu dari Tuhan. Jodoh itu ditentukan oleh Tuhan. Tidak. Kalau Anda tertangkap satpam karena Anda melakukan hubungan di luar nikah di tempat di mana lah gitu ya, kan sering tuh ya ada berita ya. Kemudian diarak oleh Satpol PP disuruh menikahi wanitanya itu. Apakah itu jodoh dari Tuhan? Ya enggak lah, itu jodoh dari nafsu Anda. Oke? Jadi mulai jelas ya, jodoh itu ya maybe yes, maybe no dari Tuhan. Kalau benar-benar Anda gumuli, Anda minta sama Tuhan, Tuhan akan memberi jalan kepada jodoh yang cocok untuk Anda. Tapi kalau tidak, maka Anda hanya ikuti hawa nafsu Anda. Kemudian kedua, cepat saja ya, perceraian. Tuhan kan benci perceraian ya. Jadi jangan bilang perceraian itu sudah ditakdirkan Tuhan. Astaga, kalau Tuhan menakdirkan Anda dengan si A, kemudian Tuhan menakdirkan Anda untuk menceraikan si A atau diceraikan oleh si A, apa begitu kerjanya Tuhan? Ya enggak lah. Jadi jelas ya, perceraian itu bukan ditentukan oleh Tuhan lah. Jadi kalau ada orang yang bilang, ini perceraian ini sudah takdir dari Tuhan. Enggak. Kalau nggak takdir dari Anda atau takdir dari pasangan Anda. Maksud saya, ditentukan oleh Anda atau ditentukan oleh pasangan Anda. Karena kesal, karena masalah, dia tidak mau mencari Tuhan, maka ditempuh jalan singkat yaitu perceraian. Jadi perceraian itu jangan lagi kita bilang ditentukan oleh Tuhan. Enggak, itu udah pasti salah deh. Ya, udah pasti salah 100%. Oke? Jelas ya, jodoh maybe yes, maybe no. Ya, tapi kalau perceraian sudah pasti bukan ditentukan oleh Tuhan. Oke? Kemudian rezeki. Kita sering dengarkan, rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, tidak akan ketukar katanya. Oh, oke. Jadi maksud lu si A lahir, Tuhan sudah tentukan nanti dia akan jadi sultan, yang ini akan jadi orang melarat seumur hidup. Lah enggak lah. Tuhan jahat banget gitu ya kalau dia sudah dari awal menentukan si A itu jadi sultan kaya raya, si B jadi pemulung seumur hidup. Enggak lah. Banyak kok cerita ya, orang yang berasal dari keluarga miskin, bahkan keluarga pemulung, akhirnya karena dia mau bangkit, dia mau berusaha, dia bisa sukses. Kita nggak bisa bilang lagi, kalau dari keluarga pemulung, seterusnya dia akan jadi pemulung. Enggak. Ada kok banyak cerita dari keluarga susah, akhirnya pada keturunan sekian, anaknya ini sadar gitu ya, mau belajar, mau kerja keras, maka dia bisa bangkit dari jurang kemiskinan. Begitu juga banyak cerita orang yang dari konglomerat misalnya, generasi keduanya masih oke, generasi 3, 4 ribut, pecah, akhirnya justru jadi melarat. Jadi dari konglomerat menjadi melarat. Yang satu lagi from zero to hero. Dunia banyak mencatat itu.
Jadi, tapi itu sudah ditentukan Tuhan, Pak. Oh enggak. Tuhan itu jahat kalau tanpa sebab dia menentukan Anda jadi sultan. Bagaimana mungkin kalau Anda malas, kerjanya hanya ribut sama orang, sukanya korupsi? Memang ketika Anda korupsi itu akan memperkaya Anda. Tapi begitu Anda tertangkap, ya bagaimana Anda bisa jadi sultan? Ya, jadi jangan bilang lagi rezeki itu Tuhan yang nentukan. Tuhan membuka pintu rezeki buat kita semua. Tergantung kita mau mencari atau tidak rezeki itu. Pak, kan burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Loh, jangan salah. Burung pipit Tuhan pelihara, tapi burung pipit itu harus terbang cari makan. Nggak mungkin burung pipit itu cuman ada di dahan pohon, Tuhan lempari biji-bijian ke mulutnya. Nggak mungkin. Dia tetap harus bekerja cari makan. Bunga bakung dipelihara, dihiasi, betul. Tapi akarnya itu harus cari makan. Nggak bisa diem aja dia jadi indah. Nggak, akarnya bekerja. Jadi jangan mikir Anda jadi sultan gitu, jadi kaya raya sukses tapi Anda malas gitu. Enggak lah. Dunia ini ada tatanannya, ada hukum sebab dan akibat. Tuhan pun bekerja seperti itu. Enggak mungkin Anda malas gitu ya. Mungkin deh Anda malas tapi orang tua Anda kaya, Anda dapat warisan. Tapi kalau Anda terus-terusan begitu, warisan itu akan habis. Ya. Jadi stop deh kalau Anda bilang rezeki itu di tangan Tuhan, diatur Tuhan. Oke? Terakhir, kematian. Kematian, Pak, di tangan Tuhan, Pak. Maybe yes, maybe no. Maybe yes dalam arti kata gini. Memang setiap manusia pasti mati. Pasti mati. Nggak ada manusia tuh yang akan hidup selamanya, tidak ada. Jadi, betul kalau dikatakan kematian itu tidak diketahui kapan datangnya. Orang yang sehat, orang yang mungkin hidupnya suci, bisa saja ketika dia tidur tiba-tiba mati dipanggil Tuhan. Tanpa harus mengalami sakit penyakit. Kalau itu saya masih boleh bilang itu di tangan Tuhan. Tuhan sudah tentukan umurmu sudah cukup, mari pulang. Oke? Tapi bagaimana orang-orang yang memilih bunuh diri? Ya, pakai narkoba sehingga dia juga mati muda. Ya kan? Bagaimana? Itu ditentukan Tuhan, ya Tuhan jahat banget dong ya. Masa dia menentukan si Badu gitu ya, mohon maaf ya bagi Anda yang namanya Badu. Anda harus kena narkoba terus mati muda. Itu Tuhan jahat dong. Itu salahnya si Badu karena pergaulannya sesat. Dia bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Dia coba-coba ketagihan. Akhirnya dia nggak punya uang untuk beli narkoba lagi. Akhirnya mati muda. Itu bukan Tuhan yang tentukan. Itu pilihan hidupnya si Badu. Jadi kematian di tangan Tuhan, ya maybe yes, maybe no. Kalau Anda benar-benar hidupnya benar ya, maka kematian itu akan datang secara natural. Tapi kalau Anda hidupnya nggak benar gitu ya, atau misalnya Anda suka kebut-kebutan deh ya, pada suatu ketika Anda kena kecelakaan, mati gitu. Di tangan Tuhan? Enggak, di tangan Anda karena Anda ngebut-ngebutan. Udahlah gampang gitu ya. Jadi itu saja ya. 4 hal yang selama ini mungkin banyak disalahpahami oleh banyak orang dan juga orang-orang Kristen. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.